Teman-teman bisa deskripsikan orang di foto ini? Itu fotonya Cia ya teman-teman. Dari fotonya kita bisa deskripsikan kalau Cia itu berkulit putih, matanya sipit, rambutnya lurus dan berwarna hitam. Nah, sifat-sifat yang baru saja kita sebutkan itu adalah sifat-sifat yang dapat diamati oleh mata. Dalam IPA, sifat-sifat yang dapat diamati oleh mata kita disebut dengan fenotip. Fenotip merupakan ekspresi atau perwujudan dari gen-gen yang ada dalam tubuh kita. Nah, susunan-susunan gen yang ada dalam tubuh kita itu disebut dengan genotip. Jadi kalau fenotip adalah apa yang tampak di mata, sedangkan genotip adalah apa yang ada di dalam tubuh kita tapi tidak nampak oleh mata kita. Sekarang kita masuk ke materi yang baru tentang hukum pewarisan sifat. Penelitian tentang pewarisan sifat pertama kali dilakukan oleh seorang pastor sekaligus ahli botani asal Austria pada tahun 1856 yaitu George Mendel. Penelitian George Mendel menggunakan tanaman kacang ercis atau kacang kapri. Nah, penggunaan tanaman kacang kapri ini karena kacang kapri memiliki fenotip yang kontras, mudah dikawin silangkan, memiliki banyak keturunan dan berumur pendek. Nah, teman-teman, karena penelitiannya ini, George Mendel berhasil menemukan sebuah teori pewarisan sifat yang dikenal dengan hukum Mendel. Karena hal tersebut juga, George Mendel dikenal sebagai bapak genetika dunia. Karena berkat penelitiannya inilah penelitian-penelitian yang lain dapat berkembang. Penelitian dilakukan Mendel bisa kita tuliskan seperti ini. P melambangkan parental, F melambangkan fenotip, G melambangkan genotip, gamet adalah sperma dan ovum dari tanaman kapri ya teman-teman. Nah, fenotipnya kan ada warna ungu dan putih. Sedangkan untuk genotipnya, warna ungu kita lambangkan dengan U besar dan putih U kecil. Kenapa putih bukan P kecil teman-teman? Hal tersebut karena gen itu sifatnya berpasangan. Dan untuk melambangkannya kita harus menggunakan huruf yang sama. Pemilihan huruf sih biasanya bebas nih, tapi biasanya digunakan huruf dari fenotip dominan. Karena yang dominannya ungu, maka kita pakainya U besar. Ingat ya, cara bacanya U besar, U kecil, bukan U gitu ya. Oke, tanaman kapri berbunga ungu punya genotip U besar, sedangkan yang putih U kecil. Gamet tanaman kapri berbunga ungu adalah U besar dan U besar. Sedangkan yang putih ada U kecil. Kenapa nih penulisan gamet harus dipisah kayak gini? Masih ingat kan ya, kalau kromosom dari gamet itu adalah setengah dari induk. Itulah alasan kenapa genotipnya kita bagi dua, kita tulis setengahnya. Lalu antar gamet kita silangkan, sehingga terbentuk garis di antara semua gamet dari kelamin yang beda. Maksudnya kayak gini. U besar yang di atas ini kita silangkan dengan U kecil yang di atas juga. Bisa juga kan U besar yang di atas ini kita silangkan dengan U kecil yang di bawah. Begitu juga dengan U besar yang di bawah kita silangkan dengan U kecil yang atas. Lalu bisa kita silangkan lagi dengan U kecil yang di bawah. Nah, lalu setelah itu kita tuliskan F. F adalah lambang dari filial. Filial itu artinya anak. Nah, U besar dengan U kecil bertemu jadi U besar, U kecil. Seperti ini dituliskan filialnya. Lalu berarti setelah ini semuanya sama ya teman-teman, U besar, U kecil. Jadi ada 4 filial atau 4 anak yang sifatnya U besar, U kecil. Nah, U besar, U kecil itu genotipnya. Fenotipnya warna apa? Fenotipnya warna ungu. Kenapa warna ungu? Karena ungu itu dominan daripada putih. Jadi fenotipnya adalah warna. Berikutnya, Mendel menyilangkan antara F1 dengan F1. Sekarang berarti F1-nya jadi parentalnya. Maka tuliskan lagi P, jantan betina. Fenotipnya adalah ungu dengan ungu.
Lalu genotipnya adalah U besar, U kecil, dan U besar, U kecil. Lalu gametnya ada U besar, U kecil, juga U besar, U kecil juga. Nah, sama seperti tadi, pertemukan semua gametnya. Maka terbentuklah filial yang kedua atau F2-nya. U besar dengan U besar membentuk U besar, U besar. U besar dengan U kecil membentuk U besar, U kecil. U besar dengan U kecil membentuk lagi U besar dengan U kecil. U kecil dengan U kecil membentuk U kecil, U kecil. Kayak gitu ya. Jadi hasil anaknya ada U besar berwarna ungu, U besar U kecil berwarna ungu juga, dan U kecil berwarna putih. Jadi kalau ditulis fenotip dari F2-nya ada dua macam, yaitu ungu dan putih dengan perbandingannya 3:1. Tapi kalau diminta nulis genotipnya ada 3 macam, yaitu U besar U kecil, U kecil. Jadi perbandingannya 1 U besar, 2 U besar U kecil, dan 1 U kecil. Nah, teman-teman, sifat dengan genotip yang sama seperti U besar dengan U besar dan U kecil dengan U kecil disebut sifat homozigot. Sedangkan U besar U kecil disebut dengan sifat heterozigot.